Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait efek Compton gitu. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait efek Compton, kalian tahu nggak sih kalau dulu Amerika pernah ngeluncurin yang namanya Compton Telescope? Di mana kerja dari Compton Telescope ini menggunakan konsep efek Compton. Dari konsep ini, mereka mampu menangkap sinar berenergi tinggi, yaitu sinar gamma, di mana sinar gamma ini dapat menjadi bukti bahwa adanya ledakan Big Bang, benturan galaksi, black hole, dan masih banyak fenomena langit lainnya nih. Oke, tapi mungkin yang jadi pertanyaan adalah, emang kerja dari efek Compton sendiri tuh apa sih? Jadi gini, efek Compton merupakan salah satu konsep fisika yang ngejelasin proses terhamburnya elektron oleh suatu sinar ataupun foton atau juga X-ray. Kurang lebih tuh gambarannya kayak gini nih. Di sini ada satu X-ray yang kita tembakkan ke elektron. Yang terjadi apa? Yang terjadi elektron bakal terpental. Begitu juga si fotonnya dia bakal terhambur nih kayak gini nih. Nah, ternyata ketika si foton tersebut sampai ke dalam detektor, diperoleh fakta bahwa lambda S atau panjang gelombang foton setelah terhambur itu tuh lebih besar dibandingkan dengan lambda 0, yaitu panjang gelombang foton sebelum terhambur. Artinya apa nih kalau seandainya panjang gelombangnya membesar? Artinya adalah bahwa foton tersebut energinya melemah. Dengan kata lain, berarti ada sebagian nih energi foton yang ditransfer ke elektron yang lagi diam gitu. Gak cuma itu, ternyata berdasarkan eksperimen juga diperoleh data bahwa ketika sudut hamburannya itu semakin besar, yang terjadi apa nih? Yang terjadi nilai dari lambda S-nya, dia tuh bergeser ke nilai panjang gelombang yang lebih besar. Artinya apa nih? Artinya bahwa semakin besar sudut hamburannya, maka semakin besar juga nih panjang gelombang foton yang terhambur, atau dengan kata lain energi fotonnya semakin kecil. Nah, dari sini juga kita tahu nih bahwa perubahan panjang yang terjadi itu tuh sebanding dengan sudut hambur fotonnya. Cuman masalahnya adalah pada saat itu belum ada ilmuwan yang mampu menjelaskan bentuk kurva kayak gini nih. Hingga suatu ketika si Compton dia tuh ngide, gimana kalau seandainya nih sinar X-ray ini kita modelkan sebagai partikel atau foton. Maka proses yang terjadi antara elektron dengan foton adalah interaksi tumbukan. Ya gambarannya itu kurang lebih kayak gini nih. Setelah dihitung-hitung diperoleh formula bahwa perubahan panjang gelombang fotonnya yaitu delta lambda sama dengan H dibagi dengan MC kurung buka 1 dikurangi dengan cos theta, di mana delta lambda ini merupakan perubahan panjang gelombang foton satuannya dalam meter. Kemudian nilai H yaitu konstanta Planck. Nilainya adalah 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 Joule second. Nilai M yaitu massa elektron sebesar 9,1 dikali 10 pangkat minus 31 kg. Dan nilai C ini merupakan kecepatan cahaya ya, yang nilainya adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan theta ini merupakan sudut hamburan foton, yaitu yang ini nih. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait konsep dasar yang namanya efek Compton? Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Suatu sinar kosmik datang mengenai Compton detektor dan terhambur membentuk sudut 60 derajat. Serta panjang gelombang yang terdeteksi adalah 1 Armstrong. Pertanyaannya adalah, berapakah panjang gelombang sinar kosmik tersebut? Oke, jadi gini. Diketahui bahwa sudut hamburan fotonnya yaitu 60 derajat. Kemudian panjang gelombang foton yang telah terhambur yaitu 1 Armstrong. Nilainya setara dengan 1 dikali 10 pangkat minus 10 meter nih. Dan yang ditanya yaitu berapa sih panjang gelombang sinar kosmik tersebut yang kita simbolkan dengan lambda 0. Oke, jadi gambarannya itu kurang lebih kayak gini nih. Di sini ada sinar kosmik yang datang dari angkasa hingga sampai ke detektor Comptonnya nih. Ternyata si foton tersebut terhambur dengan sudutnya adalah 60 derajat. Dari sini kita bisa peroleh informasi bahwa delta lambda sama dengan H dibagi MC
kurung buka 1 dikurangi dengan cos theta nih. Delta lambda ini yaitu senilai dengan lambda S dikurangi dengan lambda 0. Atau panjang gelombang foton setelah terhambur dikurangi dengan panjang gelombang foton sebelum terhambur. Sama dengan H dibagi MC kurung buka 1 dikurangi dengan cos theta. Berarti nilai dari lambda 0 yaitu lambda S dikurangi dengan H dibagi MC kurung buka 1 dikurangi cos theta. Kalau kita masukkan nilainya maka diperoleh yaitu 1 dikali 10 pangkat minus 10 dikurangi dengan 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 dibagi dengan 9,1 dikali 10 pangkat minus 31 dikalikan dengan 3 dikali 10 pangkat 8 kurung buka 1 dikurangi dengan cos 60. Cos 60 kan bernilai setengah ya. Hingga diperoleh yaitu 1 dikali 10 pangkat minus 10 dikurangi dengan 0,012 dikalikan dengan 10 pangkat minus 10. Nilainya yaitu sekitar 0,988 dikali 10 pangkat minus 10 meter. Atau setara dengan 0,988 Armstrong gitu. Di sini kita bisa lihat nih bahwa panjang gelombang sinar kosmik tersebut ya adalah 0,988 Armstrong gitu. Nah, dari data panjang gelombang sinar kosmik ini, biasanya tuh para ilmuwan akan menyusun puzzle-puzzle lainnya nih untuk menjelaskan suatu fenomena ledakan Big Bang ataupun yang lainnya gitu. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait efek Compton. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!